Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class di mata kuliah Profesi Kependidikan di semester 2. This is our first meeting di semester ini, dan juga this is my first time to come in your class. So it's better for me, before I continue our learning today, I will introduce myself first. My name is Rizky Lestari MPD. You can call me Mam Rizky. Selanjutnya, it is a must for you to fill your name, your student number, and also your department di kolom komentar. Jadi wajib untuk kalian mengisi nama, NIM, dan juga dari prodi mana berasal di kolom komentar sebagai bentuk absensi kalian di kelas saya. Ya. Nah, karena ini adalah pertemuan pertama kita di mata kuliah ini, maka saya akan sedikit menjelaskan tentang profesi kependidikan itu sendiri. Ya, pengenalan lah istilahnya seperti itu. Dan juga saya akan menjelaskan materi-materi apa saja yang akan kita bahas selama 1 semester ini gitu. Untuk mekanisme pengajarannya seperti biasa akan ada tugas untuk kalian, baik itu individu maupun kelompok gitu. Jadi saya harap kalian tetap semangat mengikuti kelas saya walaupun di situasi seperti ini, di situasi pandemi seperti ini gitu ya, supaya kalian juga dapat ilmunya gitu. Oke, langsung saja ya kita bahas sedikit tentang profesi kependidikan itu seperti apa dan bagaimana ya. Oke, langsung aja kita akan berbicara tentang profesi kependidikan. Apa yang datang di pikiran kalian ketika mendengarkan kata-kata profesi kependidikan? Udah pasti profesi itu pekerjaan, ibaratnya seperti itu kan. Selalu kependidikan, berarti secara garis besar profesi kependidikan itu adalah pekerjaan yang berkecimpung di dunia pendidikan. Mungkin seperti itu yang datang di pikiran orang ketika mendengarkannya. Jadi sebenarnya bagaimana profesi kependidikan itu, ya kan? Nah, kalau kita pelajari lebih dalam, ada beberapa kata yang sangat mirip namun memiliki arti yang berbeda, ya kan? Dari kata-kata profesi itu sendiri bisa muncul kata profesi, profesional, profesionalisme, ya kan? Maknanya seperti apa, Mem? Maknanya sama nggak kira-kira? Ya, jadi kalau profesi itu dia merujuk kepada suatu pekerjaan ataupun jabatan yang menuntut pada pertanggungjawaban ataupun loyalitas seseorang. Profesi itu profesi gitu. Lalu kalau ada kata-kata profesional. Kalau profesional itu berarti dia merujuk kepada individunya, ya kan? Merujuk kepada individunya gitu. Bagaimana rupanya individunya, Mem? Kan gitu kan? Jadi individunya yaitu penampilan seseorang yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya. Itulah dia profesional. Lalu bagaimana dengan profesionalisme? Nah, kalau sudah katanya profesionalisme berarti dia merujuk kepada komitmen seseorang terhadap apa yang dilaksanakannya berdasarkan etika ataupun peraturan ataupun kode etik yang ada. Itulah dia profesionalisme. Gitu. Jadi tadi ada kata-kata profesi, profesional, ada kata profesionalisme. Hampir memiliki makna yang sama namun berbeda. Itulah dia. Nah, selanjutnya bagaimana ciri profesi? Ya kan? Pasti ada ciri-ciri profesi menurut beberapa ahli, ya kan? Dan itu menjadi tugas kalian untuk mencari bagaimana ciri profesi menurut beberapa ahli. Ya, catat ya, Nak. Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang profesi kependidikan, gitu kan? Seperti yang saya sebutkan tadi, gitu kan? Bahwasanya kalau kita berbicara tentang profesi kependidikan, berarti kita berbicara tentang orang-orang yang terlibat dalam proses kegiatan pendidikan itu sendiri, seperti itu kan. Nah, siapa orang-orangnya gitu kan, klasifikasi tenaganya itu siapa aja gitu, ya kan. Nah, ada beberapa klasifikasi tenaga kependidikan khususnya di Indonesia ini gitu ya. Yang pertama itu ada namanya kepala satuan pendidikan gitu. Jadi kepala satuan pendidikan itu ibaratnya orang yang diberi wewenang ataupun tanggung jawab untuk memimpin sebuah institusi ataupun apa ya namanya, satuan pendidikan lah gitu, seperti mungkin rektor, kepala sekolah, terus juga ada direktur, ya kan, dan lain sebagainya gitu. Itulah dia yang dinamakan kepala satuan pendidikan.
Selanjutnya ada apa lagi di klasifikasi itu gitu kan. Nah, selanjutnya ada ada yang namanya pendidik gitu. Nah, pendidik ini banyak ya kan. Ada yang namanya guru, ada yang namanya dosen, konselor, apalagi pengawas, pamong, tutor, fasilitator, apalagi ada ustadz gitu dan lain sebagainya. Itulah dia klasifikasi tenaga di kategori pendidik. Nah, selanjutnya ada yang namanya tenaga kependidikannya gitu. Tenaga kependidikannya apa gitu? Ada pustakawan, ada laboran, ada TU. TU itu kalau di kampus kita namanya KAUR. Nah, itulah dia. Sama lah itu ibaratnya gitu kan. Mungkin di kampus lain ada lagi yang namanya berbeda gitu. Cuman intinya sama gitu. Tupoksinya sama, mungkin seperti itu. Lalu ada lagi namanya pelatih ekstrakurikuler. Terus ada namanya petugas keamanan dan lain sebagainya. Itulah dia klasifikasi tenaga kependidikan gitu. Tadi ada kepala satuannya, terus ada pendidiknya, terus ada tenaga kependidikannya. Gitu ya. Selanjutnya kita akan berbicara membahas tentang hak dan kewajiban tenaga kependidikan. Later on, if you be a teachers or the others lah, walaupun suatu hari nanti kalau kalian menjadi guru ataupun bekerja dimanapun, terutama ya di guru itu sendiri gitu kan, kalian harus mengetahui hak dan kewajiban kalian itu seperti apa hak kalian, apa kewajiban kalian, itu kalian harus mengetahuinya gitu. Jadi apa sih hak-haknya gitu kan. Jadi hak yang pertama itu adalah memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Itu yang pertama, itu wajib dong ya kan, memperoleh penghasilan, namanya bekerja gitu, dan juga jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, dan juga mendapatkan perlindungan gitu, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya memperoleh penghasilan yang sesuai dengan tugas dan profesinya gitu. Kan nggak mungkin kan kita memperoleh penghasilan yang tidak sesuai dengan tugas yang sudah kita kerjakan gitu. Jadi itu hak kita gitu. Selanjutnya ada juga memperoleh pembinaan karir gitu. Jadi apa fungsinya untuk pembinaan karir itu? Ya fungsinya banyak. Salah satunya itu untuk mengembangkan kualitas yang lebih baik lagi di instansi mana kita bekerja. Itulah hak kita gitu kan. Selanjutnya memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana ataupun fasilitas yang lainnya yang mendukung untuk kelancaran dalam bekerja, dalam bertugas gitu. Jadi tadi ada sekitar 5 hak kita, yaitu memperoleh penghasilan dan juga jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, terus mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan tugas dan juga profesinya, dan juga mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas, dan yang keempat memperoleh pembinaan karir untuk mengembangkan kualitas, dan juga yang kelima memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana dan prasarana ataupun fasilitas yang mendukung untuk kelancaran tugas kita gitu. Nah itu dia tadi haknya gitu. Lalu bagaimana dengan kewajibannya? Kalau kewajibannya ya pasti ada gitu. Kewajibannya apa gitu? Kewajibannya itu yang menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, ya kan pastinya. Apalagi bukan hanya pendidiknya, tapi semuanya, baik itu dari kepalanya, terus dari tenaga kependidikannya, pendidiknya gitu, harus menciptakan suasana yang bermakna gitu. Bermakna seperti apa? Menyenangkan seperti apa? Kreatif yang seperti apa? Apalagi di zaman sekarang ini, di zaman pandemi seperti ini ya kan, semua orang baik dari yang muda sampai tua, kita ibaratnya disuruh belajar lagi ya kan, memperbaiki kualitas diri gitu. Bagaimana sih caranya untuk kreatif gitu. Nah, karena kita sekarang ini belajarnya melalui ibaratnya daring gitu. Jadi mau tidak mau seluruh orang yang terlibat dalam kependidikan tadi itu, profesi kependidikan itu harus mengikuti zaman itu. Tujuannya apa? Itu tadi untuk membuat suasana pendidikan walaupun dalam jarak jauh itu tetap menyenangkan, tetap kreatif, tetap bermakna, seperti itu ya. Nah itu yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan dan juga kreatif gitu. Selanjutnya kewajiban kita adalah mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu gitu.
Jadi nanti kalau kalian ibaratnya bekerja dimanapun, menjadi apapun, kewajiban kalian adalah menjaga komitmen itu gitu loh. Mempunyai komitmen secara profesional gitu dalam melaksanakan tugas-tugas kalian yang tujuannya untuk apa ya, untuk meningkatkan mutu, meningkatkan kualitas dari instansi di mana kalian berada, di mana kalian bernaung. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah memberikan teladan dan juga menjaga nama baik lembaga ataupun menjaga nama baik tempat di mana kalian bekerja. Seperti itu. Itulah tadi ya. Jadi ada sekitar 3 kewajibannya. Oke, setelah kalian mendengarkan penjelasan saya tentang profesi kependidikan, tentang klasifikasi tenaga kependidikan, dan juga hak dan kewajiban tenaga kependidikan, sekarang adalah tugas kalian. Tugas kalian hanya ada 2, ya, hanya ada 2. Dengarkan. Yang pertama, bandingkan secara teori dan juga kenyataan yang ada di lapangan tentang hak dan kewajiban, apakah sudah sesuai atau belum. Kalau belum, berikan alasannya. Ya kan? Kalau iya pun berikan juga alasannya, penjelasannya ya. Yang kedua, tuliskan atau cari tentang ciri profesi menurut beberapa ahli. Ciri atau profesi menurut beberapa ahli. Tugas ini ditulis manual, ditulis tangan. Jangan lupa untuk menuliskan nama, NIM dan juga prodinya. Mam tidak menerima tugas yang diketik. Mam hanya menerima tugas yang ditulis tangan dan dikirim melalui pesan pribadi, WhatsApp pribadi saya. Ya. Itu dikumpul besok hari Rabu paling lama jam 17.30, setengah 6. Seperti biasa kalau kita belajar luring di kelas. Ya, setengah 6. Paling lama. Jadi bagi kalian, bagi mahasiswa yang melewati jam tersebut, saya anggap tidak melaksanakan tanggung jawabnya ataupun tidak melaksanakan tugasnya. Gitu. Ya. Dan untuk minggu-minggu ke depan, saya akan membagi kalian ke beberapa kelompok untuk melaksanakan tugas kelompok, yaitu presentasi. Secara garis besarnya, kita akan berdiskusi tentang guru, tentang kepala sekolah, tentang pengawas sekolah, tentang konselor, tentang pustakawan, laboran, dosen, terus tenaga administrasi gitu ya. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan keep healthy ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu kelas saya hari ini di mata kuliah profesi kependidikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.